Debat adalah bagian dari kampanye untuk merebut dukungan dari masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, seorang calon dituntut memiliki daya tarik untuk memengaruhi publik, misalnya cara berpakaian sampai perilakunya. Dan apakah para pasangan calon pemimpin Jakarta yang kemarin berdebat sudah menunjukkan kemampuan dan perilaku untuk meraih dukungan publik? Kita akan tanyakan langsung kepada pengamat perilaku dari Universitas Indonesia, Taufik Bahaudin. Selamat malam, Pak Taufik. Selamat malam. Kita akan lihat satu persatu bagaimana cuplikan yang menarik dari debat kemarin, terutama soal gestur para kandidat ini. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Nah, dari perilaku yang ditunjukkan oleh Agus Silvi ini, apakah keduanya sudah kita katakan percaya diri lah dalam debat kedua ini? Ya, barangkali secara keseluruhan saya bisa mengatakan serius tapi santai gitu ya. Fun, ketawa-ketawa dan segala macam, menurut saya ya enak buat ditonton lah. Nah, mengenai yang pasangan nomor 1 ini, saya melihat ya artinya gini, 3 pasangan berusaha tampil meyakinkan. Nah, pasangan nomor 1 ini saya masih melihat ya nuansa Pak Agus sebagai komandan dengan Ibu Silvi, jadi belum menyatu sebagai satu tim, belum masih kelihatan gitu ya. Belum satu tim debat belum kelihatan itu ada ikatan itu segala macam. Jadi dari gerak nonverbalnya gitu ya kelihatan seperti itu. Termasuk soal komunikasi pada saat di sela-sela pertanyaan atau menyiapkan jawaban ini, apakah sudah terlihat ada koneksi antara pasangan ini? Koneksi, tapi dari bagaimana mereka duduk, bagaimana itu kelihatan betul gitu ya. Mungkin masih terbiasa di militer, ya masih belum ada secara mental terlihat belum merasa ada kesetaraan. Tetapi yang saya lihat yang positif sekali dari Agus ini adalah dia cepat belajar orangnya. Saya dengar waktu dia ngomong habis ngunjungin tempat-tempat tertentu, dia nangkapnya segala macam, dia cepat belajar. Mudah-mudahan cepat belajar. Itu pasangan calon nomor urut 1. Kita beralih ke pasangan calon berikutnya, pasangan nomor urut 2, yakni Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Kalau Pak Ahok dan Pak Jarod ini, apa yang dilihat oleh Pak Taufik? Yang pertama saya lihat ya di sini udah kelihatan gitu, Pak Ahok tampil lebih terlihat betul sebagai atasan dari yang namanya Pak Jarod ini. Pak Jarod pun tampil lebih sebagai bawahannya Pak Ahok. Ini positif atau negatif? Ya tergantung dari aspek mana kita lihat. Tapi kalau jadi gini lah, manajemen kan yang lama itu mengatakan getting things done through other people. Yang baru kan nggak getting things done with other people, bareng-bareng ikut. Nah yang Pak Jarod sama Ahok ini masih yang pertama. Karena Pak Ahok tuh orang yang sangat decisif, ngambil putusan di segala macam. Jadi saya menduga minta masukan aja, tapi mutusin si gua gitu. Nggak akan, itu seperti itu. Confidence-nya tinggi ya. Pak Ahok confidence-nya tinggi. Kalau dari personalnya calon gubernur ini sendiri, apakah ada persoalan atau misalnya ada masalah yang terlihat misalnya dari gestur yang ditunjukkan oleh Pak Ahok atau ada kegugupan sendiri? Nggak ada, tapi saya melihat dua orang ini dari cara berbicara, menyampaikan gagasan segala macam, dua ini orang-orang yang sangat kuat di dalam implementasi operasional, ya dalam mengeksekusi putusan, tetapi tidak terlalu kuat dalam konseptual. Jadi saya menduga apa yang dilakukan sekarang itu adalah perencanaan atau rencana strategis yang sudah ada disiapkan di DKI. Tapi dieksekusi dengan baik itu aja. Kita beranjak ke calon nomor urut 3, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Nah kalau dari gestur dua orang ini, Pak Anies juga Mas Sandi, apa yang dilihat? Apakah memang dua-duanya sudah punya konektivitas yang lekat di pasangan calon? Saya melihat dua orang ini lebih sebagai teman. Ya. Ada secara mental kesetaraan. Bisa kita katakan positif ya? Jadi positif, secara saya segala macam. Ada maksud saya sinerginya bagus lah ya. Anies itu kuat dalam konsep, dia mampu menjawab what, why, sampai how to-nya. Tetapi dalam implementasi lebih kuat Sandi menurut saya. Sandi kuat dalam implementasi segala macam. Walaupun dalam berbicara menyampaikan gagasan, Anies jauh lebih kuat. Tapi mereka saling isinya bagus, konsepnya kuat segala macam. Tapi kalau kita lihat yang menarik, Pak Anies di debat kedua ini membuat atau membawa data untuk kita katakanlah menyerang pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Artinya ada lebih aktif ya yang ditunjukkan oleh Pak Anies. Dia berbicara konsep, artinya apa? Anies ini berpikir kalau ngomong suatu apa dasar Anda ngomong.
Nah, Ahok nggak kuat di situ, makanya dibantah kena berapa kali kalau saya bilang, wah Jakarta indeksnya begini, semua kota besar juga begitu. Jadi Ahok bukan orang yang kuat dalam apa ya, brain strength, kekuatan otak atau brain talent itu berpikir seperti itu. Dia pokoknya kerja gini. Nah, kalau Anies selalu berpikir kalau begini apa dasarnya, kalau gini apa dasarnya. Ini jadi memang beda, makanya berapa kali Ahok nggak bisa jawab itu. Itu tadi secara umum dari 3 Ya. pasangan calon ini kita lihat, tapi ada yang tidak kalah menariknya. Yakni ada beberapa kejadian yang menjadi perbincangan di media sosial utamanya. Kita yang pertama, lihat dulu pada saat Ibu Silviana Murni ini menyampaikan pertanyaan kepada Pak Anies Baswedan, tapi waktunya habis, lalu mencoba untuk menyampaikan pertanyaan saat waktunya ini sudah habis, dan Pak Ahok ini seperti menengahi. Coba kita dengarkan dulu, kita lihat dulu. Masyarakat kok nggak cinta. Waktu tidak bisa ditambah, tidak bisa ditambah. Mohon, kami mohon sekali lagi. Nah ini. Tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Ya, ini menjadi viral di media sosial, seakan-akan menjadi wasit antara 2 pasangan calon ini. Pak Taufik melihatnya apa ini ya? Apa yang menarik dari Ya, bahwa suasana yang dibangun itu, suasana yang buat saya melihatnya positif, menyenangkan, tidak formal, tapi serius gitu. Makanya Ahok tampil dengan itu kan guyonan sebetulnya ya. Guyonan segala macam, enggak sampai merah, marah, nggak ada itu. Jadi sudah habis lah waktunya gitu ya. Kayak gitu, dan koreksi-koreksinya pun disampaikan dengan halus, dan kalau orang yang nggak ngikutin cermat, nggak nangkep itu. Yang bagaimana yang satu ngomong A dibantah ngomong B itu kalau nggak cermat ngikutin, nggak akan nangkep. Tapi buat saya ya menyenangkan lah. Buat tontonan sih rada enak juga. Ya, bagus untuk show ya debat kemarin ya. Nah, yang tidak kalah juga menjadi perbincangan, kita lihat ada gestur dari calon wakil gubernur nomor urut 1 Ibu Silviana Murni. Pada saat Pak Ahok menyampaikan kritiknya, dianggap Bu Silvi ini tidak mengerti betul soal undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Kita lihat. Sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Nah, ini ada jempol ke bawah. Iya, saya nggak ngerti ya, nggak tahu ngerti undang-undang segala macam. Tapi saya menangkapnya waktu Silvi tangannya ke bawah itu, dia selalu mengatakan jawaban Pak Ahok itu nggak benar. Oh, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Anda nggak ngerti, kira-kira pesennya gitu. Ya, tapi ini kan ditonton oleh jutaan pasang mata publik di Hotel Bidakara maupun di rumah. Nah, ini positif atau tidak sebenarnya gestur-gesturnya spontan kita katakan lah. Iya, ya itulah mereka gitu ya. Tetapi apa namanya, ya artinya orang akan melihat begitulah yang namanya sosok Ahok, begitu namanya Jarot, ya segala macam kan. Semuanya santai guyon-guyonan. Cuman ya kalau yang pendukung sih udahlah, apapun dilakukan dia dukung terus. Orang kita kan gitu ya, nggak akan mereka terus berpengaruh, nggak ada itu. Dan yang juga masih menjadi perbincangan adalah masih gestur dari Ibu Silviana Murni. Kita lihat ada gerakan menunjuk pada saat Pak Anies mengatakan pertanyaannya apa. Iya. Coba kita lihat. Penjelasannya panjang, pertanyaannya nggak keluar, Bu. Tapi nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Ada gestur menunjuk. Saya tahu maksudnya. Iya, pertanyaannya dimunculkan di awal ya. Tapi Pak Anies bukan mengkoreksi ya, memperbaiki, tidak terlalu menyerang Silvi dan mengatakan mungkin udah ditanya di depan, saya nggak mendengar. Nah, kayaknya iya gitu, sehingga Silvi bilang tuh kan gitu. Tapi yang gerakan-gerakan itu semuanya dilakukan dengan senyum, dengan rileks, guyonan. Nggak ada muka marah tersinggung saya lihat. Jadi sebenarnya itu respons lebih cair ya, respons cair, spontan dari masing-masing pasangan. Saya angkat topi buat yang bikin pertanyaannya, kemudian itu jelas sehingga orang bisa menikmati. Paling enggak daripada ngeliat yang enggak gitu ya. Dan mereka semua tampil dengan guyonan. Walaupun dari 3 pasangan ini saya lihat Jarod itu masih agak agak canggung. Dia bukan orang yang itulah. Jadi kalau kita beranjak nantinya masih ada 1 putaran lagi debat kandidat Pilkada DKI Jakarta ini, apa ya yang harusnya dibekali oleh masing-masing pasangan calon ini, terutama dari sisi gestur atau perilaku mungkin agar terlihat lebih firm lagi, lebih meyakinkan lagi di depan publik? Saya sih berpendapat yang tolonglah yang kayak Anies sampaikan, kalau ngomong ini datanya loh, ini datanya, ini datanya.
Maka Anies sudah kuat turut ngomong, enggak, penyerapan anggaran Anda baru segini gitu. Tapi memang sih, Ahok dan Jarot bukan orang yang main angka-angka. Dia pokoknya kerja gitu. Anies enggak, ini angkanya, ini angka gitu. Iya, kalau untuk pasangan nomor urut 3 tadi kuat di konsep, pasangan nomor urut 2 operasionalnya ya lebih kuat. Ya. Pasangan nomor urut 1 juga tidak kalah kuatnya juga dengan 2 pasangan lainnya. Ya harus lebih cepat belajar lah. Bagus ya, silatnya bisa aja sedikit. Terima kasih banyak Pak Taufik Bahudin, pengamat perilaku dari Universitas Indonesia.